Nah, kemudian ar-rabi'u, nah ini ya, untuk masalah makhraj ain ini antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ada dari satu sisi lebih enak Imam Nawawi, satu sisi lagi lebih enak pendapatnya Imam Rafi'i. Jadi untuk masalah tagayyub, masalah muntah, kalau makhraj ain itu dianggap batin, makhraj ain dianggap batin, nah itu agak lebih memberatkan. Tapi ya, kalau dari segi menelan sesuatu, menelan riya, ya, nukhamah, ketika riya tersebut sudah sampai kepada makhraj ain, nah ini menurut pendapat Imam Rafi'i bahwasanya itu sudah masuk dalam anggota tubuh bagian batin. Jadi menurut Imam Rafi'i masih bisa ditelan, boleh ditelan. Ya, tidak masalah untuk ditelan, tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Nah, tapi sebaliknya, menurut Imam An-Nawawi, makhraj ain itu adalah makhraj zahir. Jika kalau misalkan ada riya sudah sampai kepada makhraj ain, ya, maka itu harus dikeluarkan, tidak boleh ditelan. Karena kalau ditelan, menurut beliau, menurut Imam Nawawi, itu akan membatalkan puasanya. Karena termasuk nanti kepada hal yang membatalkan puasa yang berupa dukhulu ainin ila jawfin, masuknya suatu benda ke dalam bagian dalam tubuh kita. Gala ar-rabi'u al-imsaku an dukhuli ainin jawfan kabatinil udhuni wal ihlili. Syarat yang keempat, syarat sahnya puasa adalah menahan diri dari masuknya ainin, benda, ya, bukan selain benda itu adalah udara. Udara tidak masalah, kita bernafas setiap hari, tidak masalah. Anduhuli ainin disebutkan di sini min a'yanid dunya, benda-benda dunia, bukan benda surga. Kalau misalkan benda surga, ada seseorang mempunyai karamat, misalkan bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau nabi minal anbiya bisa mengeluarkan mukjizat, menurunkan makanan daripada surga. Nah, maka ketika dia tengah-tengah berpuasa, benda tersebut itu dikonsumsi, dimasukkan ke dalam tubuhnya, tidak membatalkan puasa. Al-imsaku an dukhuli ainin jawfan, menahan diri dari masuknya suatu benda ke dalam jawf, ke dalam ruangan di dalam tubuh kita, ke dalam rongga di dalam tubuh kita, kabatinil udhuni, seperti batinil udhun, bagian dalam telinga, wal ihlili, dan ihlil. Apa itu ihlil? Ihlil itu makhrajul zakar, ya, adalah makhrajul baul minadz zakar, adalah tempat keluarnya air seni, air kencing daripada kemaluan laki-laki. Jadi lubang yang di dalam, ya, jalur yang di dalam kemaluan laki-laki, itu namanya ihlil. Jadi apapun, misalkan ada suatu barang masuk ke dalam ihlil tersebut, saluran kencing tersebut, maka itu membatalkan puasa. Wa batinil udhun, juga bagian dalam telinga. Ketika kita tengah-tengah puasa, hendaknya, ya, kita tidak melakukan korek kuping, karena ketika kita pakai cotton bud itu, korek kuping itu akan bisa membatalkan puasa sebab masuk ke dalam bagian dalam telinga. Bisyarti dukhulihi min manfadhin maftuhin, masuknya benda itu ke dalam anggota tubuh kita, ke dalam bagian dalam anggota tubuh kita itu, ke dalam ruangan rongga di dalam tubuh kita, dengan syarat batalnya itu bisyarti dukhulihi min manfadhin maftuhin, dengan syarat masuknya dengan manfad, lubang, ya, melalui lubang yang maftuh, yang terbuka. Kalau masuk ke dalam tubuh kita melalui lubang yang tertutup, maka tidak membatalkan puasa. Contoh, wala yadurru tasyarrubul masami bidduhni wal kuhli, tidak masalah kalau pori-pori kita itu menyerap ad-duhun, minyak.
menyerap air mandi, air wudu, ya. Wal kuhli, juga al-kuhul, celak, ketika kita pakai celak di mata kita. Kemudian ada butiran-butiran atau serbuk celak itu yang masuk ke dalam anggota tubuh kita, dalam rongga bagian dalam anggota tubuh kita, melalui lubang mata misalkan. Nah, itu tidak masalah, karena lubang yang ada di dalam mata ini dianggap oleh ulama adalah manfat ghair maftuh, lubang yang tidak kebuka tapi ketutup. Wal ightisali, juga tidak masalah kalau misalkan ada air karena kita berendam di bathtub, kemudian ada air masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori. Tidak masalah, kenapa? Masuknya ke dalam ruangan, rongga di dalam tubuh kita itu melalui manfaat yang ghair maftuh, lubang yang tidak terbuka. Qala fa in akala aw syariba nasiyan aw jahilan qalilan aw katsiran lam yuftir. Disebutkan tadi bahwasanya termasuk syarat sahnya puasa adalah menahan diri dari kemasukan sesuatu benda ke dalam tubuh kita, ya, tapi dengan catatan kemasukan tersebut tidak secara sengaja, ya, kemasukannya itu jangan sampai secara sengaja dalam keadaan ingat bahwasanya sedang berpuasa dan tahu bahwasanya hal tersebut membatalkan puasa. Maka kalau misalkan ada seseorang dia itu makan di siang-siang hari tengah-tengah berpuasa, dalam kondisi dia itu lupa bahwasanya dia berpuasa, walaupun makannya banyak sampai nambah 3 kali, 4 kali, 5 kali, walaupun sampai kenyang, maka puasanya tidak batal. Yang penting dengan catatan dia lupa kalau dalam kondisi berpuasa. Au katsiran, galilan au katsiran, baik makannya sedikit atau banyak, lam yuftir, tidak batal, ya. Begitu pula kalau misalkan ada seseorang yang dia tidak tahu bahwasanya kemasukan sesuatu ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Contoh, ya, yang banyak tidak diketahui orang adalah kalau misalkan melakukan korek kuping atau misalkan menarik ingus sampai ke dalam tengkorak kepala. Nah, ini banyak tidak diketahui orang bahwasanya itu membatalkan puasa. Nah, maka ketika dia itu tidak tahu bahwasanya hal itu membatalkan puasa, maka tidak masalah, tidak batal. Atau misalkan ada orang yang tidak tahu bahwasanya itu makan kuaci misalkan, atau makan keripik misalkan, atau makan kacang misalkan, itu membatalkan puasa, ya. Ada orang tidak tahu misalkan kalau merokok itu membatalkan puasa misalkan, ya, karena merokok yang mu'tamad dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, itu membatalkan puasa sebab ada ain, ada benda yang bisa masuk ke dalam anggota tubuh dia yang bagian dalam. Misalkan dia tidak tahu bahwasanya itu semua membatalkan puasanya dia, apa hukumnya? Lam yuftir, tidak batal puasanya. Cuma wala yu'dzarul jahilu illa in garuba ahduhu bil Islam aw nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama. Cuma orang yang dengan alasan ketidaktahuannya tadi itu tidak ditolerir kalau, ya, tidak tahunya dia itu, kecuali tidak ditolerir kalau misalkan dia itu sudah lama beragama Islam dan dekat dengan ulama. Kalau misalkan dia itu baru masuk Islam, maka tidak masalah kalau dia itu tidak mengetahui hal itu. Atau dia sudah lama memeluk agama Islam, cuma tinggal jauh, dia di pedalaman jauh daripada ulama, sehingga dia tidak mengetahui hukum-hukum tersebut. Tidak tahu misalkan kalau merokok itu membatalkan puasa, tidak tahu bahwasanya kalau misalkan kemasukan sesuatu secara sengaja lewat telinga itu membatalkan puasa, kemasukan sesuatu lewat hidung itu membatalkan puasa, kalau misalkan kemasukan sesuatu lewat kemaluan itu membatalkan puasa. Dia tidak tahu, tapi dia itu tinggal jauh daripada ulama karena tinggal di pedalaman misalkan. Nah, ini baru dia itu dima'fu, tidak masalah, ditolerir, boleh, ya, tidak membatalkan puasa itu. Cuma kalau misalkan dia itu tinggal di kalangan ulama, tinggal di perkotaan, ada banyak ulama, ada banyak cara untuk bertanya kepada ulama, ada banyak sarana untuk bertanya, untuk belajar, untuk menghadiri pengajian, dan dia sudah lama dalam beragama Islam, maka
hal tersebut membatalkan puasa dia. Wala bi ghubarit tariqi wa in ta'ammada fatha fi famih. Dan juga ada satu masalah. Ada seseorang kemasukan suatu barang ke dalam tubuhnya, ya, cuma tidak batal puasanya. Contohnya apa itu? Gala wala bi ghubarit tariq wa in ta'ammada fatha fi. Tidak membatalkan puasa kalau ada barang yang berupa ghubarit tariq, debu-debu yang ada di jalan. Ya, debu-debu yang ada di jalan masuk ke dalam tubuhnya dia melalui hidung ataupun melalui mulut. Walaupun di sini disebutkan walaupun wa in ta'ammada fatha fi. Walaupun dia sengaja untuk membuka mulutnya. Di tengah jalan dia sengaja membuka mulut. Ya. Apa hukumnya? Tidak batal puasanya. Selain ghubarut tariq disebutkan oleh ulama adalah gharbalatud daqiq, ya, tepung. Ketika tepung itu debunya atau serpihannya itu bertebaran sehingga terhirup oleh dia. Nah, tepung ini bagi yang masak, bagi chef dan lain sebagainya, bagi koki, bagi tukang masak. Jika masuk tepung tersebut, debu-debu daripada tepung tersebut masuk ke dalam tubuhnya dia, maka tidak membatalkan puasa juga. Dengan syarat ya, tepungnya itu tidak sengaja untuk dimakan. Hanya dia itu bernafas atau membuka mulut, tahu-tahu tiba-tiba tepung itu masuk ke dalam tubuh dia, maka tidak batal puasanya. Imam Nawawi menyatakan makhraj ain ataupun ha itu sudah bagian daripada zahir. Jadi kalau sudah sampai situ, riaknya harus dibuang, tidak boleh ditelan.